tentang John F. Kennedy? Atau pasti kalian pernah tahu dong kalau John F. Kennedy itu adalah salah satu presiden Amerika. Tapi pernah nggak sih kalian cari tahu tentang biodata lengkapnya, latar belakang keluarganya, dan pendidikannya? Kalau belum, jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Pertama, saya akan membahas mengenai biodata dan latar belakang keluarga dari John F. Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, atau yang akrab disebut Jack, lahir pada tanggal 29 Mei 1917 di Brooklyn, Amerika Serikat. Ia merupakan anak kedua dari 9 bersaudara, dari pasangan Joseph Patrick Kennedy dan Rose Elizabeth Fitzgerald. John F. Kennedy merupakan bagian dari klan Kennedy yang berdarah Irlandia, Amerika. Klan Kennedy adalah salah satu klan terpandang dalam dunia politik Amerika. Kakek dari ayah John F. Kennedy sendiri adalah seorang bankir kaya dan pedagang minuman keras, sedangkan kakek dari ibu John F. Kennedy adalah seorang wali kota Boston. Ayah John F. Kennedy sendiri adalah seorang duta besar Inggris dan salah satu saudaranya merupakan seorang jaksa agung Amerika. Kennedy dibesarkan dalam keluarga yang menuntut persaingan fisik dan intelektual yang intens di antara saudara kandung. Hal ini menjadikan semua anggota dari klan Kennedy adalah seseorang yang sukses. Kedua, yaitu tentang pendidikan yang ditempuh oleh John F. Kennedy semasa hidupnya. Kennedy mengikuti sekolah paroki Canterbury pada tahun 1930 hingga 1931 dan sekolah Court pada tahun 1931 hingga 1935. Salah seorang gurunya mengatakan bahwa orang-orang di sekolahnya lebih menyukai kepribadian dibandingkan prestasinya. Ia sering sakit-sakitan sewaktu kecil dan menghabiskan banyak waktu dengan membaca. Kennedy terdaftar di Princeton University pada tahun 1935, tetapi penyakit segera memaksanya untuk mundur. Setelah pemulihan, ia masuk ke Harvard University, di mana ia mengambil jurusan hubungan pemerintah dan internasional. Selama bertahun-tahun awal di Harvard, ia melakukan perjalanan ke Eropa dan mengamati peristiwa yang mengarah ke Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 hingga 1945. Dia menggunakan pengamatannya untuk tugas senior papernya yang kemudian menjadi buku terlaris dengan judul Why England Slept pada tahun 1940. Setelah lulus dari Harvard, dengan penghargaan pada tahun 1940, Kennedy masuk ke Stanford University untuk melanjutkan pasca sarjana. Pada bulan April 1941, ia mencoba mendaftarkan diri di Angkatan Darat Amerika Serikat, tetapi ditolak karena alasan fisik, yaitu cedera punggung yang diterima saat bermain sepak bola. Beberapa bulan kemudian, setelah punggungnya diperkuat melalui latihan, Angkatan Laut Amerika Serikat menerimanya. Dia kemudian menjadi seorang perwira intelijen di Washington, D.C. Nah, kalian masih belum tahu pekerjaan John F. Kennedy, penghargaannya, juga peristiwa akhir hidupnya. Simak terus ya penjelasannya. Setelah menjalani dinas militer sebagai komandan kapal torpedo motor PT-109 dan PT-59 saat Perang Dunia II di Pasifik Selatan, Kennedy menjadi perwakilan distrik Kongres ke-11 Massachusetts di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sejak 1947 sampai 1953 dari Partai Demokrat. Setelah itu, ia menjabat di Senat Amerika Serikat sejak 1953 sampai 1960. Kennedy mengalahkan wakil presiden dan kandidat Republik Richard Nixon dalam pemilu presiden Amerika Serikat 1960. Pada usia 43 tahun, tepatnya 20 Januari 1961, ia menjadi presiden termuda yang pernah menjabat, presiden termuda kedua setelah Theodore Roosevelt, dan presiden pertama yang lahir pada abad ke-20.
Pembunuhan John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat, terjadi pada hari Jumat, 22 November 1963 di Dallas, Texas pada pukul 12.30 waktu tengah. Kennedy tewas akibat ditembak sementara berada di mobil bersama istrinya Jacqueline Beaver Kennedy, Gubernur Texas John Kennedy, dan istrinya, ketika dia ditembak secara fatal oleh mantan marinir Amerika Serikat Lee Harvey Oswald yang menembaki penyergapan dari sebuah gedung di dekatnya. Investigasi 10 bulan oleh Komisi Warren tahun 1963 sampai 1964 menyimpulkan bahwa Kennedy dibunuh oleh Lee Harvey Oswald. Kesimpulan ini didukung oleh publik tahun 1964 sampai 1966, tetapi pemilihan diadakan setelah 1966 dan menunjukkan 80% warga Amerika Serikat tidak mempercayainya. Penghargaan medali pertama dan yang kedua diraih karena melakukan aksi heroik penyelamatan untuk mengamankan kru dari kapal torpedo yang tenggelam. Medali yang ketiga diraih karena John F. Kennedy telah bertugas aktif untuk jangka waktu 12 bulan atau lebih. Medali yang keempat dan kelima diraih karena para anggota militer telah melakukan dinas militer di teater operasi Amerika selama Perang Dunia II. Medali keenam diraih karena militer telah bertugas aktif selama 7 Desember 1941 hingga 31 Desember 1946. Berikut ini adalah cuplikan detik-detik pembunuhan Presiden Amerika ke-35 John F. Kennedy di Dallas, Texas pada tahun 1963. The Dallas police radio tape was never examined for gunshots until December 1976. Under the direction of the House Select Committee on Assassinations, an acoustical analysis has proven at least 4 shots were fired at President Kennedy from 2 different locations. The findings are primarily responsible for the committee's conclusion that there was indeed a conspiracy, as critics have insisted for 15 years. Segment 2 is the Dallas police radio tape on which 4 rifle shots in the correct time sequence have been superimposed. The shots were recorded in Dealey Plaza during the House Committee's test firings in 1978. About 25 seconds after the last shot, the motorcycle with the open microphone greatly accelerates on the way to Parkland Hospital. Segment 1 is the Dallas police. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik dari John F. Kennedy. Penasaran? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu mengenai makanan kesukaan dari John F. Kennedy. John F. Kennedy sangat menyukai sup krim kerang New England bersama buah dan roti lapis untuk makan siangnya. Sedangkan untuk makan malam, John F. Kennedy sangat menyukai seafood dan kacang panjang klasik Boston. Yang kedua yaitu tentang karakter favorit John F. Kennedy, James Bond. James Bond atau yang biasa disebut Agent 007 merupakan karakter fiksi yang diciptakan tahun 1953 oleh penulis Inggris bernama Ian Fleming. John F. Kennedy mengaku menyukai karakter tersebut pada wawancara tahun 1961 dengan menyebut novel From Russia with Love sebagai salah satu novel favoritnya. Kalian tahu nggak sih bumbu apa aja yang menjadi favorit John F. Kennedy sehingga menjadikannya seorang presiden yang sangat bijaksana? Kalau belum tahu, tonton terus ya. Buku favorit yang pertama yang berjudul Buku Montrose karya John Buchan menceritakan tentang biografi James Graham Marquis of Montrose ke-1 tahun 1928. Buku yang kedua berjudul From Russia with Love karya Ian Fleming menceritakan tentang agen-agen rahasia Inggris fiksinya James Bond. Buku yang ketiga berjudul Byron in Italy karya Peter Quainel yang
diterbitkan dari Universitas Michigan. Buku yang keempat berjudul John C. Calhoun American Portrait yang dikarang oleh Margaret L. Coit menceritakan tentang John C. Calhoun tetap menjadi tokoh yang mencolok dan sentral dalam sejarah Amerika. Buku yang kelima berjudul Emergence of Lincoln Prologue to Civil War 1859 sampai 1861 menjelaskan tentang yang pertama mencakup kampanye politik menjelang pemilu tahun 1858 dan yang kedua menjelaskan secara detail budaya masyarakat dan detail ekonomi yang membuat karya ini begitu berharga. Karya Alan Nevins. John F. Kennedy Airport merupakan salah satu bentuk untuk mengenang jasa dari Presiden Amerika ke-35 tersebut. Bandar udara ini dibangun pada tahun 1963 di Jamaica, New York, Amerika Serikat. Bandara ini memiliki jumlah landasan pacu sebanyak 4 landasan. Berikut ini adalah kata-kata yang sering dikatakan oleh John F. Kennedy. F. Kennedy sendiri pernah berkata, jika bukan kita, siapa? Jika tidak sekarang, kapan? Makna dari kata-kata tersebut adalah apabila kita memiliki mimpi untuk mengubah masa depan bangsa-bangsa menjadi lebih baik ataupun menjadikan diri kita lebih baik, janganlah kita menunda-nundanya dan janganlah gantungkan mimpi kita tersebut kepada orang lain ataupun negara kita ya. Sikap inspiratif yang dapat kita ambil dari kisah hidup John F. Kennedy, salah satunya yaitu sikap keberaniannya. Hal ini dibuktikan ketika kapal torpedo yang dipimpinnya dihajar Jepang dan tenggelam di perairan New Georgia. Ia tidak cari selamat untuk diri sendiri. Ia gendong rekannya yang terluka, membopongnya berenang ke tepi sejauh tidak kurang dari 3 mil. Dan juga keberanian untuk mengultimatum Soviet yang telah menempatkan rudal-rudal nuklir dari Kuba ke Amerika, sehingga mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Sikap inspiratif dari kisah hidup John F. Kennedy adalah sikap kepemimpinannya. John F. Kennedy membuktikan hal ini dengan dedikasinya dan tekadnya terhadap pekerjaannya sebagai presiden. Semua ini terbukti sukses tidak hanya dengan upayanya, tapi juga bantuan dari orang-orang yang terbaik. Keberhasilan pemimpin tidak hanya bergantung pada kemampuannya, tetapi juga dengan komunikasi yang dia bangun. Kennedy selalu menentang menciptakan lapisan di sekitarnya yang akan mempromosikan komunikasi terbuka di antara individu yang akan berakhir dalam perselisihan. Berdasarkan sikap keberanian dari John F. Kennedy tersebut, saya selalu menanamkan ke diri saya sendiri untuk berani menyuarakan pendapat, berani bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah saya lakukan, berani berkata jujur dalam setiap keadaan, dan juga berani melawan apabila ada seseorang yang mengganggu. Sikap keberanian ini saya terapkan di dalam masyarakat maupun sekolah. Seperti contohnya, saya seringkali berbicara di depan umum. Contohnya, saya sering menjadi MC dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Lalu, sikap berani yang lainnya adalah saya pernah memimpin suatu organisasi di sekolah sebagai ketua OSIS. Nah, dari kepemimpinan John F. Kennedy, saya bisa mengambil contoh, saya menjadi ketua Regu di Perkemahan Durensewu pada tahun 2018. Saya berhasil membawa 3 piala yang mengharumkan sekolah saya.